A'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nawwir qulubana bil iman wa nawwir a'malina bil islam wa nawwir akhlaqana bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-haqqu malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqu wa'dul amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat. Sahabat-sahabat sekalian, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, baik itu kenikmatan yang kita rasakan ataupun nikmat yang kita tidak terasa. Nikmat yang begitu banyak yang kita terima, yang kita rasakan. Tentunya harapannya dengan nikmat itu adalah menjadi jalan, menjadi modal bagi kita untuk bisa menjalankan tugas dan kewajiban yang pokok ya dalam kehidupan kita. Ya, tidak lain adalah kewajiban untuk menjalankan ibadah. Apa artinya hidup? Bergelimangan harta, jabatan, dan sebagainya kalau bukan untuk ibadah. Hidup tanpa ibadah itu akan hampa. Hidup tanpa ibadah itu akan tidak akan menyelamatkan. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh keluarga dan sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa memegang teguh terhadap apa yang menjadi sunnah dan juga risalahnya. Tidak terasa bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi satu bulan di mana Allah melipat gandakan amalannya, Allah muliakan setiap napasnya, Allah lipat gandakan setiap amal kebaikan. Ya tentu rangkaian bulan ini tidak begitu datang begitu saja, tetapi juga dipersiapkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Salah satunya kita diingatkan kemarin tidak terasa, diingatkan dengan adanya peristiwa yang sangat besar, yaitu dengan adanya bulan Rajab, dan kita diingatkan melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasulullah mengatakan itu katanya disebut Syahrullah katanya, artinya bulan Allah ya. Dan yang kedua, sekarang kita sedang menginjak satu bulan yang disebut dengan bulan Sya'ban ya, di mana Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk senantiasa terus menumbuhkan amaliyah, baik itu saumnya, saum sunat ya, termasuk yang jelas sholatnya, sodakohnya dan sebagainya. Sehingga Rasulullah mengatakan bahwa bulan Sya'ban itu katanya syahri, katanya bulanku atau bulan Rasul. Nah, setelah itu kita akan menginjak yang namanya bulan Ramadan. Apa itu bulan Ramadan? Yaitu bulan suci yang di dalamnya diwajibkan manusia ya yang beriman untuk melaksanakan saum. Artinya siangnya disaumkan, malamnya diqiyamkan, dan segala amalannya dilipat gandakan. Makanya Rasulullah mengatakan bulan itu atau bulan Ramadan disebut Sahrul Ummah, bulannya umat Islam. Sahabat-sahabat sekalian, nah tentunya untuk menghadapi bulan yang suci, bulan yang nanti tamu yang agung ya, itu adalah satu hal yang lumrah bagi kita untuk senantiasa menyiapkan. Seperti hanya kalau kita di daerah kita misalnya kalau ada kedatangan pejabat ya, itu biasanya suka dipersiapkan, artinya tidak datang begitu saja.
Karena ini juga menjadi satu hal yang diingatkan oleh Rasulullah katanya. Ini ada hadis ya. Hadis Rasulullah mengingatkan kepada kita, wa may yu'min billah wa yaumil akhir. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan kepada hari, ada 3 hal yang harus disiapkan katanya. Ada 3 hal yang diingatkan Rasulullah kepada kita. Yang pertama adalah kul khairon aw liyasmut katanya. Katakanlah yang baik, aw liyasmut atau diam. Artinya di situ diperintahkan kepada kita ya. Rasulullah menganjurkan untuk senantiasa apa? Senantiasa mengatakan sesuatu yang baik. Quran mengatakan apa? Waman asyanu qaulan mimman da'a ila Allah katanya. Tidak ada perkataan yang lebih baik kecuali adalah mereka mengajak kepada Allah. Ya. Jadi perkataan yang baik yang mulia itu adalah mereka yang mengajak kepada Allah. Mengajak untuk senantiasa ingat kepada Allah. Lalu apa kata Rasulullah? Orang yang beriman kepada hari akhir yaitu apa? Akrim dari kakak katanya. Maka muliakanlah tamumu katanya. Bulan Ramadan itu adalah tamu bagi umat Islam. Oleh karena itu apa? Muliakan, ya, tempatkan. Ramadan adalah tempat yang setinggi mungkin. Apa buktinya? Buktinya adalah kita menyiapkan segalanya untuk kedatangan tamu itu. Yuk kita mari bersihkan, ya, sholat kita, amalan kita, ya, saum kita, termasuk amalan-amalan yang lainnya, ya. Kalau orang tua dulu balik bahasa nama sok istilah nama disebutnya teh munggahan katanya ya. Munggahan itu ya orang tua dulu itu kalau saya di kampung gitu ya suka ada istilah bebersih sehari sebelum Ramadan ya, kayak kuramas teh ya dan sebagainya. Intinya apa nilai baiknya? Nilai baiknya mereka itu apa? Menyambut katanya, menyambut bulan suci Ramadan dengan mengupayakan membersihkan segala hal yang memang perlu dibersihkan, bahkan yang tadinya tidak pernah disentuh itu disentuh untuk dibersihkan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, tentunya apa yang harus kita siapkan? Ya, istilahnya itu ada istilahnya bahasa yang sering Rasulullah mengatakan apa? Disebutnya itu tahniyah katanya. Tahniyah itu artinya penyambutan. Ya. Dalam satu ayat yang tadi saya bacakan, yaitu di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, secara artinya beginilah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba telah diwajibkan. Kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan bagimu adalah asyam, saum. Ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada orang-orang sebelummu la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kau bertakwa. Nah, sebagai satu penjelasan dari ayat ini begini. Pertama, di situ ada kalimat ya. Yaitu dalam kaidah qawaid lughah al-arabiyah mengatakan yaitu disebut harfu nida. Harfu itu namanya huruf, nida itu seruan. Berarti yaitu adalah huruf seruan. Berarti ini Allah menyeru gitu. Jadi Allah menyeru kepada siapa? Nah, ini dialamatkan kepada orang-orang yang beriman. Jadi ini adalah huruf seruan. Nah, kalau itu huruf seruan seperti halnya begini. Ketika kita sedang enak-enak tidur ya, ketika sedang main apa dan sebagainya, lalu orang tua memanggil, artinya orang tua punya kepentingan, artinya ada sesuatu yang dipentingkan gitu. Jadi makna dari harfu nida itu adalah sesuatu itu penting. Jadi kalau dipanggil itu penting. Juga orang lainnya merenya kecicing dia jodoh dipanggil ke presiden, wah itu kan beda pensikapan kita. Presiden manggilnya berarti ada sesuatu yang penting ya. Maka ketika sebelum menghadap presiden pastilah orang akan menyiapkan ngomong aku maha pakaian naon apa segala itu dipersiapkan. Nah sekarang yang manggil siapa? Yang manggil itu Allah ya. Yang manggil itu adalah Raja langit dan bumi memanggil. Persikapannya apa? Ya seperti hanya tadi ketika kita dipanggil oleh presiden. Oke, itu satu ya. Berarti apa?
Berarti ketika menghadapi harus ada persiapan, harus ada perencanaan, harus ada sesuatu yang menyambut sesuatu yang membuat kita itu gembira, menyambut, bangga, gitu kan, bangga dipanggil oleh raja, ya raja langit bumi ini yang manggil. Ayyuha itu bahasa Arabnya kaidahnya disebut litanbih katanya. Apa itu litanbih? Litanbih itu artinya mengingatkan. Kenapa? Karena manusia itu suka lupa, itu diingatkan. Dalam hal ini orang beriman. Yang namanya iman itu yajid wa yankus, ya. Jadi yang namanya iman itu yajid yang wakus, senantiasa naik dan turun. Oleh karena itu ketika turun senantiasa Allah mengingatkan. Karena penting, ya. Hal yang lain juga apa? Oh, berarti di sini ada hal yang harus disiapkan. Apa? Iman. Ya. Iman itu harus disiapkan, ya. Hidup tanpa iman akan hampa. Maka jadikanlah iman teman hidup kita, bahkan jadi landasan kita, ya. Bahkan itu adalah sesuatu kewajiban yang pertama dan utama. Allah dalam ini mengingatkan melalui Rasulnya apa? Awwalu wajibin alal insan ma'rifati ilahi bistiqon, katanya. Allah itu di sini kewajiban, awwalu wajib, kewajiban yang pertama dan utama adalah apa? Ma'rifatu ilahi bistiqon, artinya memakrifat kepada Allah, mengenal Allah. Bistiqon, ya. Bistik, tahu bistik? Ya, bistik itu semur daging, antara bumbu dan daging itu menyatu menjadi satu makanan, ya, kita kenal bistik. Ya, artinya iman itu harus melebur atau istilahnya mendarah daging. Jadi kewajiban yang pertama-tama adalah, berarti apa persiapannya? Apa? Iman, ya. Hadis Rasulullah mengatakan, man soma wa qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, katanya. Barang siapa yang saum dilantaran karena iman, wahtisaban dan juga ihtisab. Ihtisab itu artinya perhitungan, artinya persiapan, artinya persiapan tuh. Berarti kita jangan sampai puasa lalu dengan puasa yang sekarang sama, apalagi lebih jelek daripada puasa sebelumnya. Artinya harus dipersiapkan. Kemari orang puasa siga kumaha, tak kumaha ningkatkeun ayeuna teh kata ihtisab. Berarti kita harus punya target saum ini, ya. Target saumnya, target amalannya, baca Qur'annya, qiraatul kutubnya, ya, tahajudnya, termasuk juga amalan-amalan yang lainnya sok direncanakan. Nah, itu teh ihtisab. Apa katanya? Man shoma wa qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan memberikan ampunan, ya, terhadap dosa-dosanya yang telah lalu. Sahabat-sahabat sekalian, berarti kunci yang pertama adalah bagaimana kita mempersiapkan keimanan, ya, mempersiapkan iman yang hadir di dalam dada kita, ya, itu sebagai sesuatu yang menyambut kita, juga mempersiapkan kita untuk menghadapi di bulan Ramadan ini, ya. Termasuk juga ihtisab, artinya perencanaan, ya. Hadis Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, katanya, ya, kam min shaimin laisa lahu illa min ju'i wal as, katanya. Itu mengingatkan kepada kita. Kam, katanya, berapa shaimin, orang yang saum. Berapa orang yang saum? Ya, kam min shaimin laisa lahu illa min ju'i wal as. Dia tidak dapat apa-apa, katanya, illa kecuali ju', lapar, wal as, dahaga. Jadi banyak orang yang saum tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Apakah kita mau seperti itu? Ya, kembali kepada niat kita, kembali kepada persiapan kita, kembali kepada penyambutan kita. Seperti apa yang kita siapkan, seperti apa yang kita targetkan, seperti apa yang mau kita harapkan. Nah, Rasulullah mengingatkan jangan sampai termasuk orang yang kamin so'im. Yang kedua, katanya, jadi yang pertama adalah bagaimana kita menyiapkan keimanan, ya, hadirkan keimanan. Yang kedua adalah apa? Yang kedua itu ayat mengatakan kutiba alaikumus syiyam. Kutiba itu asal kata dari kataba. Kataba itu artinya menulis. Artinya sudah ditulis. Maksudnya apa? Sudah ditetapkan.
Jadi Allah sudah menetapkan, ya, dalam hal ini apa? Bagimu, ya. Bagimu saat itu kepada Rasul, kum di sini adalah domir yang disebut orang kedua. Orang kedua berarti adalah orang yang di hadapan. Dulu zaman dulu kepada Rasulullah, sebelumnya kepada siapa? Nah, hari ini kepada siapa? Ya kepada kita. Kita berarti yang diseru, kita yang akan ditetapkan, artinya disyariatkan. Jadi kutiba alaikumus, siap, Allah telah menetapkan bagimu adalah saum. Artinya bahwa saum di bulan Ramadan itu syaratnya apa? Ya harus ada yang menetapkan kapan mulainya. Ya, makanya Rasulullah mengingatkan ketika di bulan Syaban itu 1, 2, 3 hari sebelum masuk saum itu 1, 2 itu termasuk makruh saumnya. Nah, sehari sebelum Ramadan itu haram saumnya. Kenapa disebut haram? Ya, kalau besoknya mau saum, sekarang saum itu dikhawatirkan masuk ke dalam hitungan Ramadan, berarti dalam secara fikih dikatakan haram. Nah, berarti saum Ramadan itu seperti jadi apa ya? Allah sudah menetapkan waktunya termasuk syariatnya. Berarti dalam hal ini kita harus menguasai, kita harus tahu kaifiat dalam melaksanakan saum. Pertama, misalnya apa? Rukun, ya, rukun saum. Rukun saum ada berapa? Nah, kadang kita dibingungkan, kadang kita suka apa? Kadang kita suka apa ya rukun saum? Nah, coba kalau tanya ke diri, rukun saum ada berapa? Kadang, ada seberapa. Rukun saum hanya 2, ya. Sehingga dulu ada ya yang bertanya tentang mandi junub. Dia tuh seorang bapak-bapak, anaknya sudah 5. Bertanya, Pak, mandi junub kumaha? Apa ditanya, bapak sebelum buka budak gak sampai 5. Kamari kemana wae. Kayak budak ke 5 kakaran nanya tentang mandi junub. Jangan sampai kita saum udah berapa kali pas ditanya rukun saum apa. Nah ini ya, makanya pelajari saum. Rukunnya 2, apa? 1, ya. 1 niat. Dan kedua apa? Yang kedua imsak. Itu segitu aja rukun saum. Jadi rukun saum itu niat, yang kedua imsak. Imsak itu apa? Makanya Rasulullah mengatakan as-saumu lughatan al-imsak. Saum secara bahasa itu adalah menahan. Nah, itu ya. Termasuk juga hal-hal yang lainnya yang sifatnya fikih saum. Ya, hal-hal yang membatalkan saum. Ya, apakah kalau ya misalnya ada pertanyaan, ya kalau kita tidur ya dulu lalu mimpi sebutlah mimpi basah, apakah saumnya batal atau tidak. Nah, sesuatu yang seperti itu harus sudah terkuasai, harus sudah terpahami, karena jangan sampai kita ada di medan tempur baru nyiapkan amunisi, nyiapkan apa dan sebagainya. Justru hal itu harus sebelum maju ke medan tempur. Maksudnya sebelum masuk ke Ramadan kita harus sudah tahu rukunnya, yang membatalkan saum, yang makruh di bulan saum, yang haram di bulan saum, dan hal-hal yang lainnya. Nah, berarti hal yang harus kita siapkan yang kedua apa? Yang kedua adalah bagaimana kita mengetahui syariat saum. Ya, bagaimana kita bisa melaksanakan saum kalau kita tidak tahu syariatnya? Ya, itu poin penting. Ya, oke. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga itu di dalam ayat itu dikatakan apa? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada orang-orang sebelummu. Artinya apa? Artinya bahwa saum yang kita lakukan itu jangan mengikuti keinginan kita. Artinya apa? Saum yang harus kita lakukan itu harus mengikuti apa yang sudah disunahkan oleh Rasulullah. Artinya poin yang ketiga, yang pertama akidah, berarti menanamkan keimanan yang diterima oleh iman, disiapkan oleh iman, ya. Yang kedua adalah bagaimana kita menyiapkan dengan kaifiat syariat saum, ya. Nah, baru yang ketiga apa? Uswah. Man amila amalan laisa amruna bihi bahwa rodun. Itu dalam hadisnya, man siapa amila amalan, berbuat satu perbuatan, laisa tidak amrihi, ya amruna bihi ada urusan denganku, dengan siapa? Ya dengan Rasul,
Ini kata Rasul. Jadi kata Rasul, siapa yang melakukan perbuatan tanpa ada urusan denganku, maksudnya tidak ada contoh bahwa rodun, maka perkerjaannya rodun. Rodun itu artinya mardud, mardud artinya tertolak. Nah, berarti yang ketiga, bagaimana Rasulullah saum? Karena saum itu ada tingkatannya. Pertama ada saum am, kedua ada saum khusus, ketiga ada saum khusus. Kita ada di tingkatan mana? Ya paling tidak minimal saum am. Ya, saum itu hukumnya menahan. Nah, pertanyaannya, ya, bagaimana kita mengisi saum? Apakah hanya sebatas menahan? Ya, sampai kue tidur dari misalnya mulai subuh sampai datang buka, mau seperti itu kan tidak. Artinya mesti dipersiapkan. Nah, cobalah kita lihat bagaimana para sahabat saum. Bahkan ya kalau kita lihat ya ini HP yang mana? Kalau kita lihat peristiwa-peristiwa, coba ya, perang Badar itu di Ramadan loh. Ya, setiap perang itu ada di bulan Ramadan. Nah, ada juga katanya apa? Ada peristiwa yang sangat besar. Ya, apa itu? Turunnya Al-Quran. Makanya Al-Quran juga mengatakan syahrul Ramadan allati unzila fihil Quran hudal linnas bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, berarti ini bagian yang keempat. Bagian yang keempat apa? Bagaimana la'allakum tattaqun. Bagaimana kita menumbuhkan la'alla itu ada dua maknanya, ada litamani, ada litaroji. Litamani adalah sesuatu yang jauh, harapan tapi jauh menuju kesudahan di akhirat. Nah, yang kedua litaroji itu adalah sesuatu yang dekat, harapan sesuatu yang dekat. Jadi la'alla itu sok atuh geura saraum nya sugan we jadi takwa tanda kitu sugan mesti jauh. Tapi apa? Engkau saum dengan landasan iman, dengan kaifiat fikih yang benar, syariat yang benar, lalu mengikuti contoh sunnah Rasul. La'alla artinya litaroji, sesuatu yang pasti terjadi bagi Allah. Kalau Allah itu pasti. Innallaha la yuhibbul mi'ad. Ada segala sesuatu yang dijanjikan oleh Allah pasti terjadi. Artinya orang yang saum, orang yang dilandasi iman, syariat yang benar, contoh Rasul, nah, itu akan menjadi jalan untuk mencapai derajat ketakwaan. Ya. Nah, berarti bagaimana meraih itu? Maka tumbuhkan ya harapan-harapan, isi ya akhlak-akhlak di dalam saum. Tadi dikatakan saum am, saum khusus. Nah, itu kan sesuatu yang menghiasi level-level kita atau kualitas kita dalam melaksanakan saum. Ya, jangan sampai saum kita hanya sebatas apa tadi? Kam min sha'imin laisa lahu illa min ju' wal 'ajz, katanya. Banyak orang yang saum tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa? Lapar dan dahaga saja. Tapi bagaimana kita menjadikan dari saum am menuju saum khusus? Lalu kesananya menjadi khusus. Kenapa? Rasulullah kejadian-kejadian di bulan Ramadan itu banyak. Di samping tadi diturunkannya Al-Quran. Berarti apa? Hiasi saum kita dengan apa? Cinta terhadap Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai bacaan. Ya, targetkan misalnya membaca Al-Quran di bulan saum, termasuk juga mengkaji ilmunya, mengkaji isinya dan sebagainya. Hadis Rasulullah mengatakan apa? Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Maka sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi syafaat nanti di hari akhirat. Kalau apa? Kalau kita apa? Ashabi itu bersahabat. Ayo bersahabat berapa? Deket jeung Quran. Nah, naon sagalana kumaha Quran dijadikan landasan. Nah, itu oleh karena itu jadikan saum sebagai kita untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Quran supaya apa? Supaya kita bisa mencapai derajat ketakwaan. Baik, sahabat-sahabat sekalian, sebagai sebuah kesimpulan, ya, artinya mereviewlah dari apa yang tadi disampaikan. Marhaba ya Ramadan. Rasulullah senantiasa menyambut bulan Ramadan. Ya, khutbah Rasulullah mengatakan Ramadan adalah bulan yang agung. Oleh karena itu, yuk mari kita siapkan. Yang pertama adalah keimanan. Ya, iman yang tanam di dada kita yang menjadi hal yang terdepan untuk menyambut. Yang kedua, mari kita sama-sama menyiapkan apa saja yang harus disiapkan. Bagaimana kaifiat saum, berarti syariat-syariat yang berkaitan dengan saum, dan juga hal-hal yang memang yang harus ditumbuh kembangkan, disuburkan di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, ya,
Jangan sampai saum kita itu mengikuti apa hanya kebudayaan saja, budaya-budaya yang tumbuh di masyarakat, tapi saum kita adalah mengikuti apa yang sudah digariskan, dicontohkan oleh sunnah Rasul. Bagaimana para sahabat dan Rasulnya ya dalam menghadapi saum. Mereka itu berperang dalam perang Badar, perang Uhud dan sebagainya, tapi mereka tetap dalam keadaan saum di bulan Ramadan. Artinya apa? Tumbuh ya jiwa ya, mentalitas sebagai seorang yang mukmin ya, yang senantiasa terus memuliakan saum ya. Dan yang keempat adalah menumbuhkan akhlak-akhlak di bulan saum ya. Akhlak dalam hal ini apa? Kedekatan kita dengan Allah. Salah satunya apa? Kecintaan terhadap Al-Quran. Oleh karena itu, harapannya mudah-mudahan saum hari ini, saum tahun ini kita diberikan keberkahan oleh Allah sehingga kita bisa menyambut dengan yang baik. Itu saja, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Aku hada astagfirullahaladzim walakum walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.